HB-nya itu bisa turun. Pasti sering dengar ya periksa-periksa HB. HB-nya bisa turun. Nah, gimana caranya kita jaga? Itu dengan kita pemberian tablet tambah darah. Kalau misalnya kita tidak pernah konsumsi tablet tambah darah dari kita muda, mungkin kita merasa tidak apa-apa, biasa-biasa saja. Nanti di kemudian hari sudah dewasa, di saat kita sudah hamil, baru kita merasakan, oh ternyata dari dulu saya ini kekurangan darah. Dicek HB-nya, oh dia rendah. Itu yang bisa merusak juga, tidak cuma merusak bayi tapi juga merusak ibu. Kan jadinya misalnya normalnya pada perempuan itu HB di atas 12 ya. Kalau misalnya karena kita jarang konsumsi, akhirnya HB-nya kita cuma 10. Terus kita mau bagi 2 lagi nih sama bayi. Kan jadinya kita kurang dalam tubuhnya kita. Yang kita butuhkan itu kurang. Jadi kalau misalnya kita pikir, aduh untuk bayi akan masih lama. Enggak, sebenarnya itu buat kita juga. Untuk dalam jangka waktu dekat dan dalam jangka waktu lama, panjang. Seperti itu. Hamilan. Bisa hamil suami saya perokok. Jadi sering ngobrol kan sama suami ngobrol, bisa perokok, kopi. Jadi saya tuh ngobrol sama dia, tapi saya menghirup itu asap rokoknya dia. Nah akhirnya kehamilan saya kok, badan saya tambah membengkak. Jadi jadi tidak sehat. Saya melakukan pemeriksaan kok tidak sehat untuk saya. Terus berat badan anak saya juga turun. Jadi kami bilang afiksia berat, sesak napas berat. Istilah medisnya afiksia berat, sesak napas berat. Jadi akhirnya anak saya harus keluar dengan sesak napas berat. Terus 1 minggu dia harus dirawat dengan tabung oksigen, dengan infus. Di lahiran sudah pakai selang di semua badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Dira Syafika Nazura dalam podcast Bidik Studio MTS Negeri 1 Flores Timur, informatif dan tepat sasaran. Oke teman-teman, di sini kita sudah bersama tamu undangan kita dari Puskesmas Wewerang. Oke kakak. Halo kakak. Ya halo, selamat pagi menjelang siang. Halo. Sama kakak siapa? Kenalan dong. Kalau saya dengan Dr. Jessica. Saya dengan Yani. Saya bertugas sebagai perawat di Puskesmas Wewerang. Jadi ada ibu dokter, ada ibu perawat juga. Kakaknya ada orang mau dipanggil kakak atau ibu aja atau apa? Ibu dokter dipanggil ibu dokter. Bebas, terserah, senyamannya ada saja. Oke, kakak aja ya, supaya kita lebih dekat. Oke kakak, kita sharing-sharing sedikit ya. Kakaknya kesibukan apa sekarang berdua? Kalau saya sekarang di Puskesmas Wewerang bertugas sebagai dokter. Dan kalau Kalau saya kesibukannya ya mengurus pasien, tiap hari mengurus pasien, pulang ke rumah mengurus suami, anak. Kakaknya udah nikah? Ya kebetulan sudah berkeluarga. Iya, kakaknya masih jomblo. Soalnya cantik banget. Makasih ya. Berarti sibuk juga? Ya. Tapi masih sempat datang ke sini, terima kasih loh. Sama-sama. Kami juga terima kasih kepada MTS 1 Flores Timur yang sudah mengundang kami untuk podcast hari ini. Sebelumnya kakaknya pernah dengar-dengar nggak tentang MTS? Kalau saya baru pertama kali dengar. Kalau kakaknya? Kalau saya baru pertama kali juga. Perdana berarti ya? Iya, perdana ini. Oh iya kakak, jadi sekarang kita punya tema tentang sistem reproduksi dan bahaya merokok. Kakaknya bisa dong gambarin sedikit tentang reproduksi, soalnya saya juga belum tahu apa itu. Jadi kalau reproduksi itu seperti yang kita tahu ya, reproduksi itu ada kalimat dia re itu artinya kembali, sedangkan produksi itu artinya kita memproduksi. Jadi reproduksi itu alat untuk kita melahirkan kembali, mereproduksi. Dia ada alat kelaminnya di perempuan dan laki-laki yang berbeda ya. Oh, berarti itu penting ya? Itu penting. Penting banget atau penting aja? Penting sekali. Penting sekali. Karena itu dia akan itu dia sebagai anatomi tubuh kita dan
kalau misalnya kita tidak mengetahui tentang reproduksi itu, kita bisa salah jalan. Berarti kita juga harus menjaga. Betul, harus menjaga. Katanya bisa dong kasih tips. Kan mereka yang baru pertama kali namanya menstruasi. Kalau pada perempuan, kalau pada laki-laki itu kita sebut dengan mimpi basah. Nah, kalau pada remaja, gimana sih caranya kita menjaga reproduksi itu? Yang pertama, dengan kita merawat supaya alat vital kita itu bisa tetap lembab, bersih. Dengan yang pertama itu kita mengganti pakaian dalam kita minimal 2 kali sehari. Terus membersihkan, kalau secara anatomi itu dia berdekatan dengan saluran kencing dan saluran untuk buang air besar ya. Jadi kita pastikan untuk dia tetap bersih agar tidak terjadi infeksi, karena di situ 3 saluran ini dia punya flora yang hidup di saluran tersebut berbeda-beda, bakteri dalam tubuh manusia yang hidup berbeda-beda, begitu. Kalau gitu, berarti makanan juga mempengaruhi nggak? Makanan juga mempengaruhi. Kalau zaman sekarang kan makanannya tuh sembarang ya kakak ya? Iya, asalkan enak di tenggorokan, langsung aja. Nah, kalau makanan mempengaruhi, kakaknya bisa nggak sih kasih contoh-contoh makanan yang sehat gitu? Sayur deh. Soalnya kebanyakan kan remaja zaman sekarang sayur kurang suka ya. Kalau makanan yang sehat sih yang pasti yang bukan makanan cepat saji ya. Kayak Indomie itu sudah pasti tidak sehat. Makanan-makanan seperti kalau kita tahu ada KFC, yang lain-lain itu kan sudah pasti nggak sehat ya. Yang makanan-makanan sehat itu makanan-makanan yang memang langsung dari alam. Contohnya sayur-sayuran. Sebenarnya sayur-sayuran itu dia enak kalau diolah dengan tepat. Berarti cara masaknya juga harus enak dulu baru kita suka makan. Iya, jadi disesuaikan juga kita sukanya seperti apa supaya kita bisa dengan enak untuk makan sayur. Memang kadang kan banyak anak remaja nggak suka makan sayur karena nggak enak ya, tidak ada rasanya. Ya, berarti makanan mempengaruhi. Kalau tadi kan temanya ada 2 ya kakak? Iya. Kalau merokok mempengaruhi nggak? Merokok? Sebenarnya merokok sangat mempengaruhi kesehatan kita. Asap rokoknya itu yang lebih berbahaya. Jadi dengan asap rokok yang masuk ke dalam tubuh manusia itu sudah menyebabkan beberapa penyakit. Jadi contoh kecil batuk-batuk, sesak nafas, nyeri dada itu gejala. Itu gejala yang ditimbulkan akibat asap rokok. Jadi akibat kita merokok berarti asap rokoknya tuh masuk ke dalam tubuh kita. Jadi asap rokok itu mengandung sekitar 7.000 bahan kimia. Jadi dari 7.000 bahan kimia itu ada sekitar 4.000 zat yang bersifat karsinogenik. Karsinogenik itu apa? Artinya bersifat kanker. Jadi ada zat, contohnya zat nikotin. Zat nikotin itu sebenarnya adalah zat yang menyebabkan perokok jadi kecanduan. Jadi nikotin kalau sudah masuk dalam tubuh manusia, kalau masuk ke dalam aliran darah itu akan meningkatkan hormon adrenalin kita sehingga membuat orang yang perokok artinya dia rutin rokok setiap hari 1 bungkus. Perokok itu nikotin akan tumpuk ke dalam aliran darahnya. Kemudian dari hormon adrenalin tadi menyebabkan tekanan darah yang semakin tinggi. Jadi dia memicu tekanan darah yang semakin tinggi. Kalau masuk ke sistem saraf, mungkin adik-adik sudah belajar sampai ke sistem saraf, sistem peredaran darah. Sistem saraf dia akan menghasilkan dopamin. Dopamin ini akan menyebabkan seseorang itu kecanduan. Jadi akan merokok terus, coba satu. Jadi saya berterima kasih sekali kepada MTS 1. Kebetulan saya di Puskesmas Weverang sebagai salah satu pemegang program penyakit tidak menular. Jadi di dalamnya ada terkait tentang merokok. Jadi harapan saya setelah podcast ini mungkin MTS 1 lebih peduli lagi terhadap kawasan tanpa rokok. Mungkin setelah ini ada
apa ya? Ada saran, mungkin ada kegiatan kelanjutannya, mungkin kawasan tanpa rokok. Jadi teman-teman di sini nih bebas asap rokok. Kalau guru-gurunya mau merokok boleh, cuman disarankan gedungnya terpisah ya. Jadi dia terpisah dari sekolahnya, tidak di dalam lingkungan lingkungan sekolah ini. Jadi gitu. Tapi Kak, yang zaman sekarang ini kan kebanyakan anak remaja yang merokok ya. Orang tua juga, tapi anak remaja juga sudah mulai ikut-ikut. Itu kenapa ya? Kenapa mereka juga mau ikut-ikut, itu faktornya apa sih? Faktor kenapa dia ini pingin tahu. Jadi ketika kita masuk usia remaja tuh kita rasa pengen tahu terhadap sesuatu tuh lebih tinggi. Jadi ketika kita melihat orang tua kita merokok, jadi pengen tahu. Jadi mungkin awalnya tuh remaja atau teman-teman laki-laki tuh mungkin hanya mencoba rasanya seperti apa, coba 1-2 kali, terus coba lagi, akhirnya jadi kebiasaan. Jadi zat-zat kimia tadi akhirnya numpuk dalam tubuh, sehingga di usia yang sebenarnya usia mereka harus produktif, artinya usia 30-an, 20-an, 30-an yang mereka harus produktif, mereka malah sudah mulai sakit-sakitan. Ada yang sekarang banyak kasus anak-anak muda yang datang ke puskesmas sudah dengan nyeri dada, batuk-batuk. Yang sebenarnya kalau dilihat dulu tuh mungkin nenek-nenek kita yang datang dengan batuk-batuk, tapi sekarang tuh malah anak muda, ya. Gitu. Berarti kebanyakan karena rasa pengen tahu, mau coba, biasanya seperti itu. Karena zaman sekarang juga perempuan juga ikut-ikutan ya kan, apa itu? Rokok elektrik vape. Itu mempengaruhi juga, walaupun elektrik mempengaruhi juga. Iya, sama. Jadi vape itu di dalamnya juga ada nikotinnya. Nikotin yang saya sebutkan tadi, bahwa nikotin itu sangat mempengaruhi, kalau menumpuk juga menyebabkan kita tekanan darah kita meningkat. Kalau sampai kepada sistem saraf juga akan menyebabkan kita kecanduan. Di dalam juga ada nikotin di vape tadi. Terus ada juga zat-zat lain seperti diasetil. Zat diasetil itu biasanya dalam vape yang ada vape yang rasa jeruk, Jadi diasetil tadi dicampur di dalam vape tadi, jadi memperkuat rasanya. Jadi jadi rasanya tuh jadi enak, jadi memperkuat rasa jeruk, memperkuat rasa apel, kan ada berbagai jenis rasa. Itu lama-lama akan menyebabkan ini pneumonia. Pneumonia artinya tuh menyebabkan flek pada paru. Jadi belum apa-apa, dia sudah batuk-batuk, kemudian akhirnya kami merujuk pasiennya ke rumah sakit. Nah, ternyata paru-parunya sudah flek seperti itu. Flek pada paru-paru itu yang jadi biasanya pneumonia. Perawat sama dokternya yang pergi bujuk ya, padahal mereka yang sakit. Rujuk. Dengarnya mujuk tadi. Nah, kalau sudah sakit itu ada nggak sih obatnya sekarang ini? Apa obatnya gitu? Obat. Jadi kita kalau obat kita menyembuhkan gejala. Seperti batuk-batuk, kita kasih obat batuk. Obat nyeri dada, dari jadi gejala itu. Iya. Itu biasanya ibu dokter mungkin jelaskan sedikit. Kalau misalnya untuk terkait merokok vape itu kan dia merusak paru-paru ya. Iya. Jadi pasti sering lihat lah di iklan, di gambar bungkus rokok itu yang rokoknya itu paru-parunya itu sudah mulai hitam, kotor, akhirnya bikin gejala. Nah, yang kalau misalnya kita mengobati pasien, yang kita obati itu gejalanya, tapi untuk mengembalikan paru-parunya jadi normal lagi itu sudah nggak bisa, karena dia sudah menumpuk di paru-paru. Dan itu kejadiannya kan sudah lama ya, dia pasti merokoknya sudah lama, akhirnya lama-lama menumpuk, kotor, menyebabkan gejala. Yang kita obati cuma bisa gejalanya, untuk mengembalikan paru-parunya ke normal lagi itu sudah nggak bisa. Berarti sudah banyak korban ya? Iya, sekarang kan sudah banyak sekali ya, usia 20-an, 30-an yang harusnya kita itu masih produktif, sudah harus pakai alat bantu nafas gara-gara merokok dari usia muda. Dengar tuh teman-teman ya, awas kalian gitu. Nah, itu tadi katanya karena
pengen tahu ya. Iya, Berarti- paling sering karena pengen tahu. Itu juga berarti mempengaruhi pergaulan bebas juga karena dekat dengan lingkungannya berarti. Iya, itu pengaruh juga dari lingkungannya karena kan orang sekitarnya, iya dia merokok, temanku merokok, mau coba-coba juga. Jadi kalau salah pergaulan ya pasti akan menjurus ke salah satunya ke merokok. Ada pertanyaan lagi gitu. Nah, bagi rokok juga. Nah, kalau berbicara rokok kan biasa banyak sekali orang yang merokok. Yang lebih parah itu mereka yang menghirup. Ya. Orang bilang yang tidak merokok itu perokok pasif ya. Perokok pasif itu ternyata lebih parah. Itu cara kerjanya seperti apa? Baik, terima kasih. Nah, jadi perokok itu ada perokok pasif dan perokok aktif. Nah, perokok aktif berarti orang yang merokok. Orang yang merokok. Dia yang merokok. Terus yang kita yang menerima asapnya itu dinamakan perokok pasif. Ada lagi bekas rokok tuh nanti nempel-nempel di zat-zat yang dihasilkan oleh asap rokok tadi bisa nempel ke baju, bisa nempel ke meja, bisa nempel kemana-mana. Itu kalau disentuh oleh anak-anak itu berbahaya. Jadi anak-anak bisa batuk dan sebagainya. Terkait dengan penyaring tadi, jadi kalau perokok aktif di situ ada penyaringnya. Nah, sedangkan kita menghirup asapnya langsung. Jadi kita menghirup terus. Jadi suami kita perokok, setiap hari kita dekat nih dengan suami rokok, kita hirup terus. Akhirnya ada zat-zat dalam rokok. Salah satunya zatnya namanya satar. Zat tadi dia akan melemahkan sistem penyaring. Bahkan mematikan sistem penyaring penyaring di dalam tubuh kita, penyaring di dalam paru kita. Jadi nanti lama-lama penyaringnya mati. Jadi dia masuk numpuk, lebih mempermudah lagi. Jadi lama-kelamaan dia bisa terkena kanker. Jadi tidak hanya kanker pada paru, jadi kankernya mulai dari mulut sampai ke kanker paru. Lebih parah ya. Iya, jadi merokok itu sebenarnya merusak dari mulut, gigi, gusi, satar tadi yang saya bilang tadi juga merusak gigi. Jadi kita lihat banyak di masyarakat tuh yang perokok giginya kuning. Ada. Pernah lihat? Pernah lihat. Ya, giginya walaupun sikat gigi terus-menerus pagi siang malam sikat gigi, giginya tetap kuning karena satar tadi menyebabkan giginya akan menjadi kuning, gusinya menghitam. Jadi seperti itu. Jadi bahaya untuk perokok pasif itu bahaya sekali. Karena dia langsung menghirup. Dengar ya teman-teman, mungkin kalian di rumah juga ada yang mulai merokok. Hati loh. Iya, jadi kalau ada yang merokok bisa disampaikan merokok di luar rumah. Apalagi ada ibu hamil, ada anak bayi dalam rumah, anak kecil, ada kita dewasa juga sebaiknya kalau mau merokok ya merokok di luar rumah. Begitu. Kalau itu kan dampak pada diri sendiri atau dampak sosialnya langsung itu? Dampak sosialnya bisa ke lingkungan kita. Misalnya saya merokok di dalam rumah. Nah, yang menyebabkan dampaknya bisa kepada anak saya. Jadi asap rokok tadi nempel di meja, nempel di kursi ya, terus disentuh oleh anak saya. Tidak cuci tangan kan makan terus masuk, akhirnya menyebabkan penyakit untuk anak saya. Untuk ibu hamil bisa sampai menyebabkan ibu hamilnya keguguran. Seperti itu. Ya, separah itu. Jadi memang apalagi usia muda dari puskesmas tuh kami lebih memilih sasaran kami untuk melakukan sosialisasi terkait bahaya merokok ini kepada anak-anak SD, SMP yang mulai tumbuh dewasa, yang mulai pengen mencoba-coba, sehingga justru di usia-usia kalian ini harus dikenali bahaya merokok, tentang kesehatan reproduksi, sehingga kedepannya tuh lebih bagus. Jadi banyak informasi yang sudah diterima, jadi sudah tahu, oh ternyata rokok bahaya, asap rokok tuh bahaya sekali. Seperti itu. Itu dampaknya. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Kakaknya dorong bisa dong kasih saran atau pesan gitu untuk teman-teman yang udah kecanduan gitu, supaya berhenti, supaya ada dorongan untuk berhenti. Saran untuk yang ini Sudah sudah kecanduan. Kalau biasanya orang-orang yang merokok untuk berhenti merokok itu
mereka harus mengalihkan pikiran karena kadang kalau yang merokok itu kalau lagi stres kerja karena sudah terbiasa ya merokok, aduh cari rokok dulu, mau merokok lagi. Biasanya begitu. Nah, untuk caranya supaya berhenti itu pertama kita alihkan dulu pikirannya. Kalau misalnya pengen merokok, makan permen supaya mulutnya nggak kosong, makan atau cari hiburan yang lain. Cari Alternatif lain. Jadi kalau kayak mau merokok, lagi kerjakan sesuatu mau merokok, jangan merokok, ambil permen atau minum kopi atau apa yang ya bisa mengalihkan pikiran supaya kita nggak merokok. Jadi cari gantinya. Jalan-jalan. Kopi kan temannya. Iya, kopi juga temannya merokok, betul. Ya paling sama roti, kan biasa kopi sama rokok, ganti kopi sama roti misalnya. Gitu. Kayak gini Bu, ini masih tentang reproduksi. Apalagi kami kan guru di sini kan kami guru di sini rata-rata pengetahuan itu dokter kan ya kan. Iya. Terus kalau berbicara tentang reproduksi kan anak-anak di sini mereka belum memahami tentang apa menstruasi dan sebagainya. Nah, terkadang juga mereka menganggap itu hal biasa. Nah, untuk menjaga kita tahu bahwa minta maaf dan tanda petik menstruasi ini kan hal yang minta maaf kotor baik tidak apa. Nah, untuk menjaga hal itu biar minta maaf tetap bersih. Kan biasanya kan kami di sini orang awam semua tentang itu. Maksudnya kerjasama antara puskesmas dengan peserta didik ini apakah cara membangun kerjasama itu kita biar kami juga paham tentang itu. Jangan sampai kami hanya mendapat tunggu penjualan turun juga, kadang juga turun, kadang minta maaf. Yang itu yang kami rasakan itu. Kami hanya menangani sebagaimana pengetahuan kami saja. Maksudnya mungkin suatu saat ada kerjasama dari puskesmas dan pendidikan dimanapun agar kami juga tahu tentang sistem. Iya. Jadi kalau misalnya pada anak remaja itu kan kita masa menuju remaja itu ditandai dengan menstruasi ya. Nah, menstruasi itu hal yang normal. Dia akan terjadi sebulan sekali dengan siklusnya itu antara satu siklus ke siklus lain itu biasanya 28 sampai 30 hari. 28 sampai 35 hari, sorry. Terus misalnya kadang ada yang dia bulan ini tanggal 1 dia haid. Kok tanggal 30 dia sudah haid lagi. Nah, itu kan dia masih masuk siklus. Jadi kita menghitung itu dari hari pertama kita menstruasi sampai hari pertama menstruasi berikutnya, itu adalah siklusnya. Begitu. Nah, terus normalnya menstruasi itu dia satu siklus itu 3 sampai 5 hari, sampai 7 hari paling lama. Kalau lebih dari itu kemungkinan ada sesuatu. Nah, kalau sudah seperti itu bisa bisa konsultasikan dengan nakes, dengan dokter perawat untuk tahu ini masalahnya di mana. Terus kalau sehari-hari itu biasanya pembalut ya, kan yang ganti pembalut itu sebaiknya satu hari bisa 4 sampai 5 kali misalnya. Kalau jangan satu hari satu pembalut, itu kotor, itu yang bikin infeksi. Jadi sekitar tiap 3-4 jam itu sudah bisa diganti pembalutnya. Jadi jangan aduh mau tunggu nantilah 2 kali sehari. Kalau kayak begitu kan itu sudah kotor ya. Iya, hemat di kantong, tapi kan jadi tidak baik untuk kesehatan. Kan kita tahu ya kesehatan itu mahal. Betul. Jadi seperti itu. Iya, sakit dulu baru. Kemudian ini keluhan juga dari teman S juga. Kami di sini kan karena mungkin kurangnya penyuluhan atau pengetahuan masyarakat gimana. Kami sebagai guru kan istilahnya perantara orang tua. Iya. Baru-baru ini bukan kasus sih sebenarnya. Kan ada dari bagian kesehatan turun memberi obat tambah darah. Iya betul. Kalau tidak itu pencegah tidak tambah darah untuk meningkatkan HB hemoglobin. Nah, kebanyakan untuk para remaja. Jadi sasaran kami memang untuk remaja putri. Kenapa sasarannya remaja putri? Karena mereka dipersiapkan untuk menjadi ibu. Jadi kedepannya mereka hamil. Jadi kalau kita hamil kan
ya kebutuhan hemoglobin dalam tubuh kita itu kan lebih tinggi karena ada 2 orang kan ini sebenarnya. Jadi untuk ibu hamilnya juga untuk si bayinya juga. Jadi memang sasaran kita tuh untuk remaja putri. Ini kan biasanya salah tangkap oleh masyarakat tentang orang tua. Seperti kemarin itu memang niat dari sekolah baik dan juga kesehatan baik berobat. Ini kan penting bagi mereka. Namun kebanyakan orang tua itu enggan memperbolehkan anak. Boleh dong ibu-ibu mereka kasih pengetahuan gambar sedikit kepada masyarakat agar mereka itu tahu bahwa ini bagus untuk saya. Agar tidak ada lagi bilang kekhawatiran terhadap obat itu jangan takut. Kan mereka tidak tahu, wajar itu. Jadi kita kalau menstruasi keluarnya darah ya. Iya. Nah, tiap bulan perempuan keluar darah kan jadinya di dalam tubuh itu memang darah itu akan bertambah. Kita punya organ untuk dia akan menghasilkan sel darah. Tapi kan tiap bulan keluar. Nah, kenapa dikasih tablet tambah darah? Karena untuk kita menjaga yang keluarnya itu. Makanya kalau haid menstruasi sebaiknya konsumsi 1 tablet sehari. Itu untuk kita menjaga di dalam tubuh kita. Kan kalau darah keluar otomatis hemoglobin kita bisa turun, HB-nya kita bisa turun. Pasti sering dengar ya periksa-periksa HB. HB-nya bisa turun. Nah, gimana caranya kita jaga? Itu dengan kita pemberian tablet tambah darah. Kalau misalnya kita tidak pernah konsumsi tablet tambah darah dari kita muda, mungkin kita merasa tidak apa-apa, biasa-biasa saja. Nanti di kemudian hari, sudah dewasa, di saat kita sudah hamil, baru kita merasakan, oh ternyata dari dulu saya ini kekurangan darah. Iya, jadinya kalau darah rendah itu lebih ke tensi. Kalau ini tuh dicek HB-nya, oh dia rendah. Itu yang bisa merusak juga, tidak cuma merusak bayi tapi juga merusak ibu. Kan jadinya misalnya normalnya pada perempuan itu HB di atas 12 ya. Kalau misalnya karena kita jarang konsumsi akhirnya HB-nya kita cuma 10. Terus kita mau bagi 2 lagi nih sama bayi. Kan jadinya kita kurang dalam tubuhnya kita. Yang kita butuhkan itu kurang. Jadi kalau misalnya kita pikir, aduh untuk bayi akan masih lama. Enggak, sebenarnya itu buat kita juga. Untuk dalam jangka waktu dekat dan dalam jangka waktu lama, panjang. Seperti itu. Sudah jawab. Iya, jadi saya menambahkan sedikit ya Kak. Jadi banyak tuh kasus ya, saya kebetulan di puskesmas kita merawat pasien. Dulu saya di ruang UGD, jadi banyak anak SMA, anak SMP yang datang pingsan. Pingsan, sesak napas, ya. Dicek, kemudian ternyata HB-nya turun. Nah, itu salah satu fungsi untuk pemberian tablet tambah darah yaitu biar HB-nya itu tetap stabil, jadi tidak cepat gampang capek, gampang pingsan, jalan sedikit capek, sesak napas, seperti itu. Itu yang kami dari puskesmas bentuk apa ya, program untuk pemberian tablet tambah darah. Kakak, saya tanya sedikit dong. Tablet tambah darah itu apa sih? Tablet yang diisi darah atau apa? Jadi tablet tambah darah itu dia jadi dalam darah kita yang HB itu dia mengandung darah sama ada zat besi untuk membentuk kepingan darah. Nah, tablet tambah darah ini dia berisi zat besi, ada salah satunya zat besi yang kita konsumsi untuk mencegah anemia. Jadi untuk pembentukan sel darah yang baik itu dia harus terdiri dari darah dan zat besi. Nah, kalau misalnya zat besinya kurang, otomatis jadinya nanti anemia. Anemia itu kekurangan darah sebutannya. Jadi HB-nya turun. Nah, di dalam tablet tambah darah yang diberikan itu dia tuh berisi itu, salah satunya zat besi. Oh, bukan darah. Bukan. Itu yang orang tua kadang salah artikan itu tablet tambah darah gitu. Suruh kasih minum darah. Oh iya, jadi makanya nggak mau ya jangan minum tablet tambah darah karena dikiranya isinya darah. Kurang informasi. Berarti kerja sama orang tua juga perlu ya? Iya, perlu sekali. Jadi mungkin setelah hari ini mungkin informasi yang ibu atau bapak
guru dengar bisa dibagikan bisa dibagikan kepada siswanya biar siswanya bisa menyampaikan kepada orang tuanya. Jadi tablet tambah darah, kami minum tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darahnya untuk sekian. Seperti itu. Jadi bisa bisa kerja sama kita. Jadi kita kerja sama dengan Bapak Ibu guru di sini, Bapak Ibu guru menyampaikan, terus adik-adik menyampaikan ke orang tua mereka. Jadi memberikan pemahaman kepada mereka. Seperti itu. Tadi saya mau ini sedikit tadi yang untuk orang yang kecanduan rokok. Kecanduan rokok susahnya minta ampun. Kalau iya kebetulan susah minta ampun untuk menghentikan seorang tuh yang sudah banyak nikotin dalam tubuhnya, sudah harus kecanduan yang harus merokok, susah sekali. Jadi yang pertama adalah dari dirinya sendiri. Jadi kesadaran dirinya sendiri untuk ini asap rokoknya. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Nah, setelah kita sudah menyadari seperti itu, maksudnya ada perasaan bahwa saya mau untuk berhenti rokok. Itu harus ada motivasinya, harus ada dukungan. Jadi misalnya suami saya mau berhenti rokok, jadi saya tuh harus tetap memberi dukungan pada suami saya untuk berhenti merokok. Seperti itu. Jadi kembali kepada diri dan butuh motivasi dari orang-orang terdekat. Berarti butuh dukungan juga ya. Butuh dukungan, motivasi. Ada kan yang sekarang remaja sudah pacaran ya, pacarnya perokok pula. Itu kan mungkin motivasi terdekatnya pacarnya. Jadi pacarnya bisa menyampaikan, saya tidak mau nih pacar dengan orang perokok. Kalau benar-benar suka sama saya berhenti rokok gitu. Jadi seperti itu. Jadi dia butuh motivasi juga. Tidak. Mungkin kadang tidak terbalik, kadang kayak kalau yang saya lihat ya, kalau mereka pacaran itu, kalau pacarnya nggak merokok itu kayak nggak keren, kamu nggak gaul. Ya, karena seperti itu, karena anak muda sekarang kan seperti itu. Kalau tidak mencoba ini berarti tidak gaul, kalau tidak ini berarti tidak bisa masuk di gengnya kami ya. Seperti itu, akhirnya kita juga kayaknya saya harus merokok ini supaya bisa masuk di gengnya ini gitu, supaya bisa pacaran dan dia saya harus merokok. Tapi itu sebenarnya tidak bisa tidak bagus untuk itu. Bukan pengalaman kan? Bukan pengalaman. Dulu hampir. Tidak ya. Suami saya juga perokok, jadi memang agak susah. Saya mau berbagi pengalaman sedikit ini pengalaman pribadi ya. Untuk tentang bahaya merokok nih. Jadi saya kehamilan. Jadi saya hamil, suami saya perokok. Jadi sering ngobrol kan sama suami ngobrol rokok, isap rokok, kopi. Jadi saya tuh ngobrol sama dia, tapi saya menghirup itu asap rokoknya dia. Nah, akhirnya kehamilan saya badan saya tampak membengkak. Jadi jadi tidak sehat. Melakukan pemeriksaan kok tidak sehat untuk saya. Terus berat badan anak saya juga turun. USG berat badan anak saya turun. Akhirnya sudah sampaikan kepada Pak suami untuk berhenti mencoba untuk merokok di luar rumah. Kalau berhenti merokok mungkin dia susah sekali, jadi merokoknya di luar rumah. Tapi kan selama ini sudah terhirup kan asapnya, dia sudah masuk, jadi mengendap kan ke dalam tubuh saya juga bayi saya. Jadi bayi saya juga menghirup asap rokok. Akhirnya lahir anak saya. Waktu itu saya harus operasi karena memang tensi saya tinggi, kondisi saya juga sesak napas, terus anak saya juga di dalam sesak napas. Ini contoh nyata ini. Akhirnya saya harus dioperasi waktu itu. Lahir anak saya tidak nangis. Jadi kami bilang afeksia berat, sesak napas berat. Istilah medisnya afeksia berat, sesak napas berat. Jadi sekitar beberapa menit anak saya tidak nangis, dimarah-marah sama dokternya. Kebetulan kami kan kerja di rumah sakit. Ini nih kenapa ini petugas kesehatan, tapi seperti ini. Akhirnya anak saya harus keluar dengan sesak napas berat, terus 1 minggu dia harus dirawat dengan tabung oksigen, dengan infus. Jadi lahiran itu sudah pakai selang di semua badan. Jadi selang di mulutnya, selang di hidungnya, selang di tangan. Jadi infusnya harus 2 jalur. Sebelum kita tutup, kita nanti kalau sayanya bilang 1, 2, 3, nanti sama-sama bilang
Bidik Studio MTS Negeri 1, bacanya dari sini ke atas ya. Bidik Studio MTS Negeri 1 Flores Timur. Informatif dan tepat sasaran. Oke, siap? Bidik Studio MTS Negeri 1 Flores Timur, informatif dan tepat sasaran. Saya Dira Syafika Nazura dan Saya Dr. Jessica. Saya Yani, Ibu Perawat Yani. pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.